Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik semuanya, alhamdulillah baik kabarnya hari ini ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan ketua kelas siapkan. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bapak Guru yang kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ardapa Supiandi, Pak. Nur Hafizah, Hadir, Pak. M. Ari Irawan, Hadir, Pak. M. Dinel Patih, Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Muhammad Raihan, Pak. Muhammad Syahwani, Hadir, Pak. Muhammad Wira, M. Zulfikri, Rania Safitri, Hadir, Pak. Ramadhani, Hadir, Pak. Nasril. Hadir, Pak. Ya, baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Sudah siap semuanya? Ya, Pak. Baik, bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini semuanya siap untuk belajar? Siap. Ya, baiklah. Nah, untuk itu kita akan tepuk semangat. Apakah semuanya siap untuk tepuk semangat? Siap. Ya. Ayo semuanya, tepuk semangat. 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 Ya, alhamdulillah semuanya semangat ya. Nah, dan anak-anak Bapak, jika kalian kalau ingin menjadi orang sukses, maka kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, dan jangan lupa berdoa ya. Nah, semoga anak-anak Bapak semua ke depannya menjadi orang yang
Sukses. Siap. Baiklah anak-anak, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak, Ya, suhu dan pemuaian. suhu dan pemuaian. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan materi kita tentang Kalau tentang kalor ya. Ya, baiklah. Nah, Bapak di sini mempunyai pertanyaan. Mengapa air kolam di pagi hari terasa dingin dan mengapa di siang hari terasa panas? Pak, Ya, karena pagi matahari belum lama muncul, jadi air kolam belum banyak menerima panas. Sedangkan siang hari matahari sudah lama muncul, jadi air kolam banyak menyerap panas, Pak. panas ya, itu salah satu energi kalor. Nah, yang kedua, kenapa tangan kita digesekkan seperti ini akan terasa panas? Karena terjadinya Gesekan, ya itu juga salah satu contoh energi kalor ya. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini nih, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara perpindahan kalor, induksi, konveksi, radiasi. Terus peserta didik dapat menganalisis masalah nyata yang berkaitan dengan kalor. Ya, udah paham semuanya anak-anak? Ya, nah baiklah di sini Bapak akan menampilkan dan menayangkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Sang Kaki sedang menuntut masakannya di dapur. Kemudian Koki meletakkan botol berisi air atau kopi kompor. Air sudah mulai mendidih ditandai dengan munculnya gunung-gunung air. Ketika akan memakan botol, Koki lupa menggunakan sarung tangannya sehingga tangannya terasa panas. Dari video berikut, apa saja peristiwa perpindahan kalor yang terjadi? Nah, dari video tersebut timbullah sebuah pertanyaan. Apa saja peristiwa perpindahan kalor yang terjadi? Saya Pak, Ya, uap air panas keluar dan Ya. memberi panas ke tangan Koki. Dan Koki juga tidak menggunakan sarung tangan. Nah, Jadi ya. tangannya panas Pak. Oh, itu dengan adanya perpindahan kalor ya. Ya. Baiklah anak-anak, silahkan duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan minggu lalu. Silakan. Dah. Nah, baiklah. Bapak akan memberikan LKPD. Setiap kelompok harus mengerjakan LKPD, ya.
Nah, di situ coba perhatikan semuanya. Di situ petunjuk cara pengerjaannya, ya. 1, bacalah setiap kasus dengan teliti. Yang kedua, jawablah pertanyaan yang tersedia dengan bahasa kalian, ya. Yang ketiga, gunakan penalaran sederhana berdasarkan materi kalor, ya. Yang keempat, jawab tulisan pada tempat yang disediakan. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu 10 menit, ya. Apakah cukup dengan waktu 10 menit? Nah, kalau begitu silakan dikerjakan, ya. Satu. Baca kasus. Dibantu ya, kawannya ya, sama-sama kerja ya. Ya. Apa yang keras bisa membaca. Ada kesulitan dalam mengajarkan soal? Ya, kalau ada kesulitan, tanya Bapak ya. Ya, Pak. Nanti Bapak bisa bantu. Dari kira-kiraan. Mana kelompok 1? Pak, ini sudah temu jawabannya, Pak. Ya. Soalnya bisa dipahami. Bisa. Nah, ini soalnya, mengapa suhu air yang dibiarkan di meja bisa turun dan menjadi hangat, ya? Ya, Pak. Nah, kalian diskusilah kelompok lah, ya.
Pak, Ya. nanya yang nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 2, sebutkan jenis perpindahan kalor yang terjadi dan jelaskan dengan bahasamu sendiri. Nah, ya, jadi apa yang kamu ketahui tentang perpindahan kalor dengan bahasa kita sendiri? Pindahan kalor kan? Ya. Pak, maksudnya apa ini Pak? Yang mana? Jelaskan mengapa SNT bisa dipegang ani bisa mencair. Jelaskan mengapa es yang dipegang ani bisa mencair. Nah, ya, jadi misalnya contohnya es batu kita pegang, mengapa dia bisa mencair? Karena adanya suhu panas, ya kan? Beda sama apa dimasukkan di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas kan dia akan membeku. Nah, jadi salah satu contoh ini, peristiwa ini adalah perpindahan kalor ya. Ya. Udah selesai, Pak. Ya. Udah. Selesai. Ya, kita tunggu kelompok yang lain ya. Iya, Pak. Ya. Ya, ya. Nah, kelompok 1 udah? Sudah, Pak. Paham? Ada soalnya? Paham, Pak. Ya. Ini kelompok 2 gimana? Udah sedikit lagi. Udah? Ya, kita tunggu kelompok lain ya. Saya akan menyampaikan presentasi kami tentang hasil kerja saya menyampaikan saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang dari Ada siap anak-anak? Ya Pak. Baiklah, kalau semuanya sudah siap,
kita akan presentasi ke depan setiap kelompok. Ya. Nah, baiklah. Sekarang maju ke kelompok 1 yang sudah siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus 1, air panas menjadi hangat. Citra menuang air panas ke dalam gelas dan membiarkannya di atas meja. Ketika ia memeriksanya, setelah beberapa menit, air sudah hangat. Citra bingung kemana panas dari air ini pergi. Pertanyaan 1, mengapa suhu air yang dibiarkan di meja bisa turun dan menjadi hangat? Jawabannya, suhu air turun karena panas dari air berpindah ke udara di sekitarnya. Air panas akan melepaskan panas secara perlahan sampai suhunya sama dengan suhu ruangan, sehingga airnya menjadi hangat. Pertanyaan 2, jelaskan bagaimana udara di sekitar air berperan dalam proses pendinginan tersebut. Jawabannya, udara yang menyentuh permukaan air menyerap panas, lalu udara panas itu naik ke atas karena lebih ringan. Udara yang lebih ringan kemudian mengambil tempatnya. Proses naik turunnya udara disebut konveksi, dan hal itu membuat air lama-lama menjadi lebih dingin. Apa ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Coba ulang yang nomor 1 boleh? Boleh. Pertanyaan 1, mengapa suhu air yang dibiarkan di meja bisa turun dan menjadi hangat? Jawabannya, suhu air turun karena panas dari air berpindah ke udara di sekitarnya. Air panas akan melepaskan panas secara perlahan sampai suhunya sama dengan suhu ruangan sehingga airnya menjadi hangat. Apa sudah jelas? Jelas ya. Apa ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 semuanya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami tentang kasus 2, sendok logam menjadi panas. Budi membuat teh panas dan memasukkan sendok logam ke dalamnya. Setelah beberapa menit, ia memegang bagian atas sendok yang merasa bagian tidak panas, padahal tidak terkena teh. Pertanyaan 1, bagaimana bisa bagian atas sendok ikut panas meskipun tidak menyentuh teh panas secara langsung? Jawabannya, bagian atas sendok ikut panas karena panas dari teh merambat melalui logam sendok. Logam merupakan penghantar panas yang baik, sehingga panas dari bawah sendok terus naik ke bagian atas hingga semuanya terasa panas. 2. Sebutkan jenis perpindahan kalor yang terjadi dan jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jawabannya, peristiwa ini adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui benda padat. Karena sendok adalah benda padat dan panas bergerak melalui sendok dari bawah ke atas, maka ini contoh konduksi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok lain. Ya. Bisakah kamu mengulang pertanyaan 1 dan jawabannya? Pertanyaan 1. Bagaimana bisa bagian atas sendok ikut panas meskipun tidak menyentuh teh panas secara langsung? Jawabannya, bagian atas sendok ikut panas karena panas dari teh merambat melalui logam sendok. Logam merupakan penghantar panas yang baik, sehingga panas dari bawah sendok terus naik ke bagian atas hingga semuanya terasa panas. Sudah jelas? Sudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Ayo semuanya berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Pelan-pelan ya bacanya ya.
Pak. Tidak bisa paham yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran kasus 3. Es cepat mencair. Aini mengambil es batu dari freezer dan memegangnya di tangan. Tidak lama kemudian es mulai mencair dan tangan Ani menjadi basah. Ani bertanya-tanya, kenapa ya es yang keras bisa berubah menjadi air yang karena aku pegang. Pertanyaan 1. Jelaskan mengapa es yang dipegang Aini bisa mencair. Jawabannya, es yang dipegang Ani mencair karena tangan Ani lebih hangat daripada es. Panas dari tangan mengalir ke es membuat suhu es naik. Karena mendapatkan cukup panas, es berubah wujud menjadi air. Jadi es mencair karena menerima kalor dari tangan Ani. 2. Kemana arah perpindahan kalor dari peristiwa ini? Jawabannya, kalor berpindah dari tangan Ani ke es. Tangan lebih panas sedangkan es lebih dingin. Jadi panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 atau 2? Ya. Coba ulang yang nomor 2. Nomor 2. Kedua, kemana arah berpindah kalor dan peristiwa ini? Jawabannya, kalor berpindah dari tangan Ani ke es. Tangan Ani panas sedangkan es lebih dingin. Jadi panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 sudah membacakan hasil persentase kalian. Nah, jadi di sini jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, semakin besar suhu suatu benda, semakin banyak energi panas yang dimilikinya. Terus, kalau dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda seperti perubahan suhu, contohnya air yang dipanaskan menjadi lebih hangat. Nah, terus perubahan wujud, contohnya es menyerap kalor lalu berubah menjadi cair. Nah, terus kita lanjut. Perubahan volume, contohnya udara memuai saat dipanaskan. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kesimpulannya, jadi kalau adalah kesimpulannya ya, apa yang bisa? Nah, ya, silakan. Jadi kalau dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda seperti perubahan suhu, wujud, dan kolom. Iya. Itulah Kesimpulannya ya. Nah, ya. Jadi semuanya paham anak-anak? Paham. Nah, ya, paham semuanya ya tentang suhu dan kalor. Nah, baiklah anak-anak, di sini Bapak akan memberikan soal evaluasi, ya. Ya, Pak. Silakan diisi dan duduknya kembali ke tempat masing-masing.
Udah siap? Ya. Bapak bagi ya soalnya ya. Nah, Bapak akan memberi waktu mengisi soalnya, menjawab soalnya 5 menit. Mulai dari sekarang, ayo. Panas dari obor sehingga ke panci melalui proses air panas benar-benar selama malam dibiarkan karena air Contoh perbedaan kalau melalui udara yang sedang berulang-ulang Baca ya betul-betul ya soalnya ya. Ya, Pak. Dipahami ya.
Udah semua anak-anak? Sudah. Nah, baiklah. Kalau semuanya sudah siap, kita akan mengoreksi sama-sama ya. Ya. Baiklah, Bapak akan membacakan soalnya dan kalian yang akan menjawab ya. Ya, baiklah. 1. Es yang dikeluarkan dari freezer akan mencair ketika dipegang karena... Kalau dari tangan menjaga es. Oh, jadi itu jawabannya? B. Ya, betul. Yang kedua, panas dari kompor berpindah ke panci melalui proses konveksi. Berarti jawabannya A. Betul. Yang ketiga, air panas dalam gelas lama-lama menjadi hangat karena udara. Jadi jawabannya A. Betul. Bagus. 4. Contoh perpindahan kalor melalui udara yang bergerak adalah Uap panas dan panas. ya, jadi jawabannya B. bagus. 5. Menggosok kedua tangan membuat tangan terasa panas karena ya, jadi jawabannya A. Nah, jadi bikin berapa betulnya, berapa salahnya. Ya. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, dikumpulkan. Depan aja, ke depan aja. Nah. Sudah semua? Nah, baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti semuanya ya? Tentang kalor tadi ya. Nah. Baiklah anak-anak, kita akan minggu depan kita akan membahas tentang gejala alam dan pengukuran ya. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas minggu yang akan datang ya. Nah, dan kalor ini juga merupakan kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, misalnya contohnya kalian di rumah ada setrika ada di rumah? Ada. Nah, siapa yang pernah pakai? Pernah pakai. Jadi kalau kita colokkan itu, lama-kelamaan dia akan Panas. dia akan memanas. Nah, jadi itu juga bisa dinamakan perpindahan kalor dan juga bisa disebut dengan energi perpindahan panas ya, dari suatu benda ke benda yang lain ya. Apa lagi selain itu? Setrika, Panci, Pak. panci ya. Panaskan. Panci yang dipanaskan juga akan menyebabkan perpindahan kalor ya, seperti kita memasak air ya, memasak nasi ya. Baiklah anak-anak, kita tutup dulu sampai di sini. Baiklah, semoga anak-anak Bapak semuanya bisa paham dan dimengerti apa yang kita pelajari hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Ya, baiklah anak-anak, silakan kita berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak Bapak.
untuk hari ini waktunya ya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.